Senin 15 November 2021. Shalom saudara dan saudariku seiman. Kita tentu pernah mendengar kata difabel. Difabel adalah sebuah istilah yang menggambarkan adanya keterbatasan peran dari seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Keterbatasan yang dimaksud bisa meliputi segi fisik maupun mental, dan keterbatasan itu bisa dialami dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam hidup harian kita, kaum difabel ini sering mendapat stigma sebagai orang yang tidak mampu. Padahal tidak demikian kebenarannya. Mengapa? Sebab pada dasarnya mereka tetap memiliki kemampuan yang dikatakan terbatas itu dalam diri mereka. Hanya saja tampilan dari kemampuan itu agak sedikit berbeda, sehingga dikatakan different ability. Maka penghormatan akan keberadaan kaum difabel ini hendaknya tetap diperhatikan. Jangan disepelekan, apalagi direndahkan. Dari keberadaan mereka, kita bisa belajar banyak hal tentang makna kehidupan ini. Saudara dan saudariku seiman, dalam kisah Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43, kita bisa belajar perihal iman dari seorang difabel. Dia adalah seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan dekat kota Yeriko. Penginjil Markus menyebut namanya Bartimeus. Tetapi dua penginjil sinoptik lainnya, yakni Matius dan Lukas, sama sekali tidak menyinggung sedikit pun namanya. Betapapun demikian, ketiga penginjil ini memiliki deskripsi keteladanan yang sama tentang iman si pengemis buta kepada Yesus. Iman itulah yang harus kita miliki saat ini sebagai seorang pengikut Yesus. Namun pertanyaannya adalah, iman macam apa yang harus diteladani darinya? Sebagai seorang buta, si pengemis ini tentu memiliki sedikit keterbatasan dalam melihat. Dalam kehidupan bangsa Yahudi dahulu, orang-orang yang mengalami keterbatasan demikian boleh dikatakan bahwa tidak mendapat perhatian yang baik, apalagi layak, dari orang-orang di sekitarnya. Mereka malah selalu dinilai dengan perspektif yang negatif, dan yang paling umum terjadi adalah keterbatasan mereka itu selalu dikaitkan dengan dosa. Mereka dipandang sebagai orang berdosa. Dan sungguh disayangkan bahwa pada zaman itu pula ada kebiasaan untuk menyingkirkan orang berdosa dari lingkup kehidupan masyarakat umum. Caranya adalah membatasi ruang gerak pergaulan mereka dan mengusir mereka keluar batas kota. Persis seperti gambaran kehidupan si pengemis buta dalam Injil hari ini. Ia dibatasi dalam segalanya. Akan tetapi, aneka keterbatasan yang dialami oleh si pengemis buta ini tidak membuatnya menjadi orang yang beriman terbatas. Kemampuannya untuk mengimani Allah yang hidup sungguh dijaga, dipelihara, dikembangkan, bahkan diasahnya sedemikian tajam. Hal ini terbukti dalam momen perjumpaannya dengan Yesus yang berujung pada penyembuhannya. Betapapun ia dibatasi oleh orang-orang di sekitarnya untuk diam dan tidak boleh memanggil Yesus saat Yesus sedang lewat di depannya, si pengemis buta ini malah makin kuat berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Seruan yang melampaui batas ini rupanya menarik perhatian Yesus, dan kepada si pengemis buta itu, Yesus bertanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Dari balik pertanyaan ini, sebenarnya terungkap bahwa Yesus menawarkan suatu situasi yang tidak terbatas bagi si pengemis buta itu, karena Yesus tidak langsung membatasi tindakan yang harus dilakukannya. Ia malah memberi keleluasaan kepada si pengemis buta itu untuk menentukan keinginannya. Namun, si pengemis buta itu sungguh menyadari keberadaannya di hadapan Yesus. Ia berkata, "Tuhan, semoga aku melihat." Kata "semoga" yang digunakannya ini memberi kesan sebuah harapan, bukan pemaksaan kehendak. Si pengemis buta tahu bahwa ia adalah makhluk yang terbatas, dan di hadapan Allah yang tidak terbatas, sudah seharusnya ia menundukkan seluruh keinginannya. Inilah iman yang menyelamatkan, penyerahan diri secara total pada kemahakuasaan Allah dan tertuju demi kemuliaan Allah. Para saudara dan saudariku seiman, rahmat pembaptisan yang kita terima sebenarnya telah memberi kemampuan yang besar untuk bisa menampilkan iman yang menyelamatkan itu. Namun sayangnya, kita memilih untuk takluk di bawah aneka keterbatasan manusiawi kita dalam rupa mengikuti ego kita yang sering tidak terkendali. Karena itu, mari segera bertobat dan terus mengembangkan iman kita. Jangan pernah sekalipun membatasi iman kita, karena itu sama halnya dengan memangkas kesempatan kita untuk selamat. Tuhan memberkati kita sekalian.